Shalom, lama nggak ketemu, sudah lewat setahun tidak terasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bertemu untuk renungan firman Tuhan. Ya, yang saya harap firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan kita di masa-masa sekarang, ya di mana keadaan begitu sulit, keadaan ada yang tertekan, keadaan yang khawatir, ya kan? Saya ingin membacakan dari Roma 12 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini nasihat buat kita semua di masa-masa ini, ya di mana keadaan memang kurang baik, ya di mana keadaan dalam 1 tahun ini banyak tekanan kepada banyak orang, banyak kekhawatiran juga, banyak juga kesulitan yang terjadi, ya bahkan ada duka cita yang terjadi, ya. Sebab firman Tuhan itu selalu membekali kita. Firman Tuhan itu selalu membuat kita bangkit dan kuat, ya supaya kita bisa berjalan dan hidup dengan kekuatan bukan dari diri kita tetapi dari firman Tuhan, ya. Saya ingin berbagi dari firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang masih kita jangkau, belum terjadi. Mungkin lama juga akan kita jangkau dan kita terima. Pengharapan itu sesuatu yang belum terlihat. Ya, pengharapan itu belum nyata. Bagaimana nanti? Itu masih kita harapkan. Terutama situasi sekarang kan, kita ingin pandemi ini cepat berlalu. Saya pun sangat berharap 2021 udah bisalah aku berkunjung ya ke Bandung dan lain sebagainya. Itu belum terjadi. Masih harus diharapkan. Keadaan negara bangsa kita yang begini sulit masih kita harapkan akan lebih baik. Tahun depan, bulan depan, ya akan lebih baik. Itu pengharapan. Tapi firman Tuhan menasihati kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan bersedih dalam pengharapan, jangan khawatir sambil berharap sambil khawatir. Tidak begitu. Bersukacita itu adalah sumbernya dari Tuhan. Tetap kita berharap kepada Tuhan dengan gembira, dengan bersukacita, ya. Karena sukacita itu kekuatan kita. Ya firman Tuhan berkata di Nehemia, sukacita dari Tuhan itu kuat kita. Jadi walaupun belum tahu kita kapan berhenti masalah-masalah ini di tengah-tengah negara bangsa kita, biar kita tetap menjaga sukacita kita. Dan Filipi 4 ayat 4 pun berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Karena memang masa depan ada. Jadi walaupun kita masih belum melihat hal-hal yang baik mungkin, tapi mari kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Ya. Lalu di dalam Roma 12 ayat 12 tadi berkata, sabar dalam kesesakan. Ibu bapak jemaat, kalau ada orang yang mengantar berkat atau hadiah, kita nggak perlu sabar. Sabar aku datang ayam goreng, nggak perlu. Sabar aku datang hadiah, nggak perlu. Ya. Kalau kita seperti dulu bisa jalan-jalan, aduh aku udah jalan-jalan. Jadi waktu jalan-jalan itu sabar ya anakku, sabar ya istriku, sabar ya, kita nggak perlu itu. Karena semua baik. Tetapi firman Tuhan ini justru memberi kepada kita nasihat, sekali lagi nasihat ya dari firman Tuhan, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam keadaan yang sepertinya tertekan. Sabar kita karena tidak bebas kemana-mana. Sabar karena kita harus pakai protokol dan lain sebagainya. Ya. Sabar kita, ibadah pun dibatasi dalam masa-masa sekarang. Kita harus sabar. Nah, kata sabar ini ibu bapakku, di dalam terjemahan lain disebut tabah. Jadi maksudnya ya bisa juga sabar,
juga tabah dalam kesesakan. Mari kita jemaat Tuhan, walaupun situasi kondisi belum baik ya, tapi kita tetap tabah menjalaninya. Ya, pemerintah masih mengarahkan harus protokol, kita jaga harus disiplin, kita jaga. Ya, gereja belum bebas seperti dulu, kita tetap sabar ya di dalam keadaan begini, karena itu adalah kekuatan kita. Kalau kita belajar bersabar, maka kita akan tenang menghadapi segala sesuatu. Tenang kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kemudian firman Tuhan ini menasehati kita juga. Bertekunlah dalam doa. Kata tekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti rajin. Orang yang tekun rajin. Tekun juga berarti keras hati. Ya, bukan keras hati dalam arti negatif. Maksudnya keras hati dalam bertekad. Dia tekun, keras hati untuk mencapai cita-citanya. Contohnya ya. Dia bertekun di situ. Juga berarti bersungguh-sungguh. Seharusnya lah kita di dalam keadaan yang begini, kita lebih rajin berdoa. Saya nggak tahu bagaimana dengan jemaat-jemaat. Apakah tambah jam doa kita selama masa-masa sulit ini? Tambah waktu kita untuk mencari Tuhan? Ya. Juga rajin dalam banyak berdoa. Juga lebih bersungguh-sungguh berdoa. Kita mengandalkan Tuhan itu sepenuh di zaman-zaman ini, Ibu Bapak. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada orang ya hari ini kita lihat masuk rumah sakit katanya 2-3 hari kemudian dia sudah tidak ada. Ada mungkin keluarga kita yang begitu ya. Kami pun mengalami, ada keluarga kami yang dia masuk rumah sakit 5 hari kemudian sudah tidak ada, harus dikuburkan. Akan ada hal-hal yang membuat hati kita tertekan dan berduka, duka cita yang mendalam kadang-kadang. Tetapi Ibu Bapakku, itu bisa berlalu dan tidak membuat kita lemah itu keadaan. Karena apa? Kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Lebih bertekun dalam berdoa. Dalam pertandingan, orang yang tekun itu pasti menang. Tekun berlatih, tekun terus mendapat arahan, bertanding, dia akan mendapat kemenangan. Untuk belajar, orang yang tekun akan lulus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita mampu terus setia kepada Tuhan. Terus kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Salah satu cara yang harus kita kerjakan, dan ini sangat-sangatlah penting. Tekunlah dalam doa. Rajinlah dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah dalam doa. Bertekad teruslah dalam berdoa. Roma 5 ayat 4 itu berkata, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita pasti akan menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tahan uji, tidak lemah, tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena kita memiliki ketekunan untuk berdoa. Mari Ibu Bapak Saudaraku, ayo bertekun terus dalam doa-doa kita. Jangan kendor, tapi lebih keras lagi, lebih keras hati lagi, lebih rajin lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk berdoa dan memohon kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati. Amin.